Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah saum pada hari ini. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Mutiara Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, seperti kita tahu di antara sunnah dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Diminta untuk buka ini Pak. Ya baik. Di antara sunnah dalam berpuasa adalah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan mungkin sebagian di antara kita tahunya bahwa sahur itu hanya sekadar untuk agar puasa kita kuat di hari tersebut. Padahal sebenarnya banyak sekali keutamaan dan keberkahan yang ada di waktu sahur. Berikut ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian terkait 8 keberkahan makan sahur yang bisa diraih. Materi ini saya nukil dari buku Mutiara Nasihat Ramadan karya Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Di antara 8 keberkahan makan sahur adalah yang pertama, makan sahur berarti menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis-hadis yang mungkin sering kita dengar. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 71, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu ketika kita menjalankan sahur, kita menyempatkan untuk sahur, maka kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, keberkahan makan sahur yang bisa diraih adalah makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim nomor 1096. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, mereka ahli kitab tidak makan sahur, sedangkan kita kaum muslimin disunahkan makan sahur. Dalam beberapa literatur yang sebelumnya saya baca pun, memang kalau misalkan katanya, kalau kaum Yahudi dan Nasrani ketika mereka akan besoknya berpuasa, maka mereka tidak dibolehkan makan sahur. Jadi terakhir adalah sebelum tidur gitu, katanya seperti itu. Tapi kita adalah seorang umat Islam, maka kita tidak boleh sama gitu ya, bertasyabuh. Maka kita dianjurkan dengan sahur itu merupakan dalam rangka syiar Islam. Kemudian yang ketiga, tentunya seperti kita tahu bahwa dengan makan sahur keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang berpuasa. Kemudian yang keempat, yang menjadi keberkahan sahur adalah orang yang makan sahur mendapatkan salawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad nomor 3. Kemudian yang kelima, waktu makan sahur adalah waktu turunnya rahmat dan terkabulnya doa. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia, sebagaimana disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Kemudian yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar atau memohon ampunan pada Allah. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 17, yang wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dan juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan ini mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, khususnya saya pribadi, bahwa seharusnya kita memanfaatkan waktu sahur tersebut dengan sebaik mungkin. Mungkin bagi yang belum, kita harus mulai untuk mengurangi waktu sahur itu diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat misalnya, atau harus mengurangi ketika waktu sahur itu dengan misalkan ya nonton-nonton yang kurang berfaedah, yang ketawa-ketawa gitu. Mungkin Bapak Ibu kita semua, khususnya saya pribadi, seharusnya mungkin bisa lebih memanfaatkan waktu sahur, karena waktu sahur adalah waktu yang utama untuk memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Dan tentu ini adalah suatu kebaikan. Di dalam hadis riwayat Muslim, jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Dan kemudian yang terakhir, di antara keberkahan sahur yang bisa kita raih adalah makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan pada Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, jika seseorang melakukan sesuatu yang asalnya mubah atau dibolehkan dan diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, maka ia akan diberi pahala. Contohnya, makan dengan niatan kuat dalam melakukan ibadah, tidur istirahat agar kuat dan semangat dalam melakukan ibadah, mencumbu istri dan hamba saya agar bisa menahan diri dan pandangan atau semacamnya dari yang haram, dan sekaligus menunaikan hak istri, serta agar memperoleh keturunan yang saleh. Syarah Sahih Muslim 1170. Intinya bahwa makan sahur punya banyak berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya.
Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih tersisa waktu sahur yang seharusnya bisa kita lewati. Mudah-mudahan barangkali di antara kita masih ada yang belum memanfaatkan waktu sahur dengan hal-hal yang berfaedah. Mungkin dengan adanya sedikit yang tadi saya sampaikan itu bisa merubah beberapa hari ke depan supaya waktu sahur kita bisa lebih diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.